Halo haters, kembali lagi dan lagi bersama saya si YouTuber amatir. Kali ini saya akan merangkum sebuah film kisah nyata berjudul Flying Fortress 2012 yang mengisahkan kepada kru pengebom B-17 Amerika yang memiliki misi untuk menghancurkan ibu kota Roma, Italia. Sebenarnya sih 2 tahun yang lalu udah mau saya rangkum film ini, cuman saya urungkan karena pada saat itu ada YouTuber alur cerita film yang sudah merangkumnya. Namun belakangan ini saya melihat banyak YouTuber alur cerita film, enggak banyak sih, ada beberapa di antara mereka merangkum sebuah film yang sama, tapi tentunya dengan gaya dan ciri khas mereka masing-masing. Dan ya, karena hal tersebut, okelah saya akan merangkum film yang menurutku pantas dan seru untuk disajikan kepada kalian. Disajikan. Akan saya rangkum film tersebut tentunya dengan versi 17 unit TV, berbeda dari yang lain. By the way guys, ini resolusi filmnya emang dari sananya ya segini tuh. Bentar, kalau saya fullin tuh ada beberapa frame yang kepotong. Oke, ya udahlah gini aja ya. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Let's go. Break it down. Scene dibuka dengan memperlihatkan B-17F yang sedang menjalankan tugas. Dan mari saya perkenalkan dengan 10 kru B-17F ini. Yang pertama ada sang pilot bernama Andrew dan sang kopilot bernama Daniel. Kemudian ada sang penembak ekor bernama Jackson, penembak pinggang ada Alan dan Dick. Kemudian penembak drill bawah Simon dan drill atas Kimet. Kemudian Dub sebagai navigator dan juga Mick sebagai pengebom. Dan yang terakhir ada Charlie sebagai operator radio dan palang merah. Jikalau ada yang terluka, dia yang akan mengobatinya. Pasukan United States Army Air ini sedang menuju Gerbini, Italia untuk mengebom wilayah tersebut. Dan tak lama kemudian serangan dari musuh pun datang. Beberapa B-17 lain pun mulai berjatuhan terkena serangan musuh. Dan para penembak B-17F pun berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan posisinya. Dan Simon pun berhasil menembak jatuh salah satu pesawat musuh. Kemudian Mick mulai membidik target pengeboman dan pada saat itu juga bom pun dijatuhkan. Kemudian setelah itu B-17 pun memutar arah kembali ke pangkalan militer. Namun pada saat itu salah satu mesin B-17F mengalami trouble sehingga sang kapten pun memilih untuk mematikan mesin tersebut. Dan kini mereka terbang hanya menggunakan 3 mesin sehingga kecepatan pesawat tersebut menurun yang mengakibatkan mereka tertinggal dari kelompok B-17 lainnya. Akhirnya mereka pun tertinggal cukup jauh dari kelompok lainnya. Kesialan pun tak sampai di situ. Nyatanya B-17F menjadi sasaran empuk bagi pesawat tempur musuh yang mengejarnya. Kemudian Dick tertembak sehingga Charlie pun bergegas mengobatinya. Namun ketika Charlie sedang menangani Dick, inilah yang terjadi. Yang akhirnya mereka kehilangan 2 penembak terbaik yang dimiliki B-17F. Karena nyatanya Dick pun tak terselamatkan alias maut. 1 pesawat tempur berhasil dilumpuhkan. Namun tak terduga 1 pesawat muncul dari bawah yang langsung menyerang mereka. Naas sang kapten Andrew terkena tembakan yang mengakibatkan meninggal dunia pada saat itu juga.
Pada akhirnya karena jarak yang sudah terlalu jauh dengan bahan bakar yang mulai menipis, dua pesawat musuh pun akhirnya meninggalkan B-17F. Kini kru B-17F bisa bernapas dengan lega walaupun mereka kehilangan 3 orang kru sekaligus teman baik mereka, yaitu Andrew sang kapten dan juga Dick dan Alan. Kemudian scene film pun beralih ke pangkalan militer Amerika, tepatnya di Algeria, Afrika Utara. Dan inilah dia, Kimet, Jackson, Charlie, dan juga Simon. Mereka baru saja bangun dari tidurnya setelah mendengar suara azan yang menjadi alarm yang tak pernah mati, yang akan selalu berkumandang di waktu subuh. Every fucking morning you complain about it. There's the dog, Sergeant. Kemudian scene beralih kepada Daniel yang sedang memotong janggut, walaupun Daniel sebenarnya nggak punya janggut. Namun poin pentingnya di sini Daniel sedang memperkenalkan kopilot barunya yang akan menggantikan posisinya, karena Daniel sendiri kini telah naik pangkat menjadi kapten menggantikan posisi Andrew, dan kopilot baru itu bernama Michael Smith. Good morning. Morning. Last night, sir, but you were a little Drunk. What was your name again? Schmidt, sir. Michael Schmidt. Kemudian siang harinya kita diperlihatkan dengan mekanik engineer yang sedang memperbaiki salah satu mesin B-17F yang kemarin rusak, dan dia bernama Jack. Kemudian Jack pun dihampiri oleh 2 prajurit baru yang menanyakan di mana kru B-17F. Namun Jack menjawab dengan kesal karena perlu diketahui sifat Jack memang seperti itu, sudah menjadi wataknya. Looking for Lieutenant McAllister? Oh, for fuck's sake. Do I look like Lieutenant McAllister? Huh? Tak lama kemudian Simon, Kimet, Charlie, dan juga Jackson datang menghampiri. We got business with Caparelli this morning. Oh, come on. What do you want from me? Huh? Tak lama kemudian Dub dan Mick pun datang untuk mendengarkan ocehan si Jack yang kesal karena seharusnya ia beristirahat, namun Kapten Daniel meminta untuk memperbaiki pesawatnya sekarang juga karena beberapa hari lagi akan ada misi baru. It's been 5 days. Oh yeah? After shit. And you figure what? You find the entire air crew just an engine rebuilt. Kemudian Dub mengatakan US Army akan mengapresiasi kinerja Jack seperti pahlawan yang akan mendapatkan penghargaan. Alright, look. We appreciate crew are putting in for the US Army Air Corps. Kemudian pada malam harinya mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut 3 anggota kru baru, yaitu Michael Smith sebagai kopilot. Sorry, gara-gara ocehan si Jack tadi sampai lupa gak memperkenalkan kedua penembak baru. Ya kita panggil saja mereka Lando dan Norris. Oke, lanjut ke pesta. Di sana terlihat Smith yang diam saja karena memang Michael Smith ini orangnya cukup alim, tidak mau minum, tidak merokok, tidak main perempuan. Bahkan ketika atasannya yaitu Kapten Daniel menyuruhnya untuk sedikit mencicipi arak Afrika, Smith menolaknya. Dia lebih memilih es teh tawar kemasan baru tanpa gula karena itu lebih sehat katanya. Drink, sir. Everybody drinks it away. Listen up! You got us through flight training, and your spirit will get us through this war. Hear, hear! Hear, hear! Pesta pun terus berlanjut hingga malam menjelang pagi, dan benar saja pada pagi harinya mereka semua dikumpulkan untuk meeting membicarakan sebuah misi yang akan mereka jalani hari ini. Dan misi kali ini untuk menghancurkan katedral kota tua yang menjadi pemasok makanan bagi prajurit Jerman di Italia. Good morning. Today's target is the marshalling yard, but now that Husky's underway, Mitchells and Marauders. Semua B-17 pasukan United States Army Air pun lepas landas, berfokus kepada B-17F yang dikomandoi oleh Kapten Daniel, yang dimana terlihat semua kru masih dalam pengaruh alkohol sisa semalam kecuali Smith. Bahkan Kapten Daniel pun muntah-muntah karena kondisinya yang kurang fit. Perhatian semua kru tertuju kepada Daniel, namun Daniel sendiri mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Namun perlu kalian tahu nih guys, ketika Daniel muntah itu tanpa disadari B-17F mereka memasuki gumpalan awan. Ketika Daniel kembali ke kokpit, mereka semua berada dalam gumpalan awan tersebut. Dan ketika keluar dari gumpalan awan tersebut, mereka sendirian entah kemana yang lainnya. Dub dan Charlie pun tak mengetahui secara pasti posisi mereka berada di mana, karena pada masa itu sistem pesawat masih analog, semuanya manual. Sir, I had my eye on Banco 1. You were flying by instruments in this soup? Tak lama kemudian mereka pun ditembaki dari bawah. Daniel pun kemudian menyatakan membatalkan misi ini dan kembali ke pangkalan.
Sesampainya di pangkalan, mereka pun ngahulang tarik sambil ngedring. Sebagai pasukan yang memang kerjaannya menjalankan tugas seperti halnya kita kerja, dan ketika kita membatalkan pekerjaan itu ya kita tidak akan mendapatkan upah. Ya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Memalukan. Kemudian Smith pun yang sama sekali belum pernah mencicipi minuman beralkohol sedikit pun, akhirnya ia pun meminumnya juga untuk menghilangkan sedikit stres. Ya, walaupun awalnya tidak, akhirnya dia mau juga. Luckily, there is medication for that, though. Pick the bottle up and take a swig. It's good for you. It's gonna ease the nerve. That's really terrible. Yeah, but it works. 16 Juli tahun 1943 akhirnya mereka kembali mendapatkan misi juga. Dan misi kali ini masih sama, yaitu menghancurkan pabrik-pabrik amunisi di Italia. Dan akhirnya B-17F yang dikomandoi Kapten Daniel itu terbang juga. Dan ketika mereka berada di ketinggian 5.000 kaki, mereka kembali mendapatkan masalah kebocoran oli pada mesinnya. Dengan berat hati dan juga demi keselamatan krunya, Daniel pun membawa B-17F itu kembali ke pangkalan. Dan sesampainya di pangkalan, Kimet dengan raut wajah penuh dengan kekesalan langsung nyerenteng kepada sang mekanik untuk meluapkan kekesalannya. Kimet mengatakan kepada Jack, "Apa kau sudah memperbaiki mesin atau belum?" Jack yang ikut kesal pun menjawab, "Jelas sudah aku perbaiki, kampret." Alright. You again? Yeah, not. We work in it. Where's your pilot? You gonna fix your fucking engine or not? Not in 110-degree heat. Tak lama kemudian, Da pun ikut nyerenteng dan mengatakan, "Masalah apa lagi yang dialami pesawat sialan itu? Sebenarnya kau bisa memperbaiki atau tidak?" Now what the fuck is wrong with our plane? Not in 110-degree heat, I'm not. Kapten Daniel dan Smith yang masih berada di dalam kokpit pesawat pun hanya bisa menghela napas. Kembali ke Jack yang semakin terpojokan karena kali ini Mick ikut nimbrung. Flying by tomorrow. Is that clear, Sergeant Caparel? Or do I need to pull rank for you to do your fucking job? Namun akhirnya Daniel pun datang untuk merarai mereka. Well, we don't work from 9 to 5. But I want this plane looked at. The instant cruiser available. You got that? Singkat cerita, esok harinya Smith menghampiri Jack. Ia datang memohon agar pesawatnya segera diperbaiki. Smith juga mengatakan kalau ia akan ikut membantu Jack memperbaiki mesin tersebut. Dengan kelembutan dan ketulusan hati Smith, Jack pun mau memperbaiki pesawat itu saat itu juga. I used to help fix tractors on my family's farm back home. Well, okay, I'll, Had high oil pressure. How's the oil pump looking? Be safe. We replaced it 3 weeks ago, sir. Dan akhirnya pesawat itu berhasil diperbaiki. Kemudian singkat ceritanya, pada suatu pagi mereka semua dikumpulkan dalam sebuah pertemuan untuk membahas misi yang akan mereka jalani. Dan ternyata misinya itu adalah untuk mengebom Gerbini, suatu tempat di ibu kota Roma, Italia. Dan misinya sama dengan misi sebelumnya, yaitu pada awal film ketika mereka kehilangan sang Kapten Andrew dan juga kedua penembaknya, yaitu Dick dan Alan. Untuk misi kali ini saya kurang nangkap apa ya, mungkin sama seperti sebelumnya, yaitu menghancurkan pabrik-pabrik senjata dan amunisi. Kemudian semua pasukan pun akhirnya terbang lepas landas. Population 2 days as it were. These pamphlets indicate the areas we will be bombing. We'll avoid them. The flag is Kemudian mereka semua tiba di lokasi yang dimaksud. Semua kru B-17F siap di posisinya masing-masing. Kemudian Mick pun mulai membidik target yang dimaksud. Kemudian salah satu B-17 yang posisinya tak jauh dari B-17F Daniel tertembak jatuh. Tak lama kemudian Kimet terkena serpihan ledakan dan Charlie pun langsung bergegas menolongnya. Dan akhirnya Mick pun merilis bom tersebut.
Setelah itu semua pesawat balik arah, namun salah satu pesawat yang tepat berada di sampingnya pesawat B-17F Daniel itu tertembak di bagian mesin. Untuk menghindari tabrakan, Daniel dan Smith pun langsung mengendalikan pesawat tersebut. Namun karena panik, pesawat itu malah menukik tajam ke atas. Setelah itu pesawat benar-benar hilang kendali dengan berputar-putar berotasi tak terkendali. Dan kini pesawat itu malah menukik tajam ke bawah. Dengan kecepatan penuh mereka kehilangan dari ketinggian. Akhirnya pesawat itu bisa dikendalikan kembali sebelum menghantam kota yang telah luluh lantah. Dengan ketinggian yang hanya beberapa meter, mereka langsung dibrendel oleh tembakan. Daniel dan Smith kini mencoba kembali menaikkan ketinggian, namun pada saat itu Lando tertembak, namun masih bisa ia tahan. Dan setelah itu Norris lah yang benar-benar tertembak. Keadaan semakin memburuk setelah salah satu mesin pesawat terkena tembakan. Dan kini Danilah yang terkena tembakan menyusul Norris yang telah pergi lebih dulu. Akhirnya keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Dengan tembakan sebegitu banyaknya, seharusnya mustahil untuk selamat. Kemudian Smith pun menghubungi krunya dan menanyakan keadaan mereka. Namun Dop memberitahu jika Mick telah meninggal. Everybody okay back there? I'm good. Radio's okay. I'm okay. Phil's gone. You okay, boss? I don't need you up here. Go back and check out our gunners. Kemudian Smith pun memerintahkan Dap untuk menggantikan posisi Kapten Daniel. Namun pada saat itu Smith tidak mengetahui kalau sebenarnya Dap sedang terluka parah. Dengan tertatih-tatih pesawat itu pun terus terbang walaupun keadaannya sudah tak layak terbang. Kemudian pesawat itu sampailah di kawasan Afrika Utara. Kemudian Smith memerintahkan anggotanya untuk menggunakan parasut karena pesawatnya tidak bisa landing karena beberapa ban pesawat tersebut terlepas saat dalam perjalanan. Kemudian Smith pun meninggalkan kokpitnya untuk memeriksa dan memerintahkan timnya untuk memasang parasut dan terjun pada saat itu juga. Kemudian dengan perintah dari Charlie, Kimet pun menjadi orang pertama yang melompat dari pesawat. Kemudian disusul yang lainnya. Dan ketika masih di kokpit, Dap pada saat itu tiba-tiba ia muntah darah. Smith pun cukup terkejut mengetahui hal tersebut. Dan setelah itu Smith meminta Dap untuk berpegangan erat kepadanya karena ia akan melompat bersama-sama. Namun ternyata Dap malah mendorong Smith. Ia memilih kembali ke kokpit dan memilih mengakhiri hidupnya di dalam pesawat seperti teman-teman seperjuangannya yang telah gugur dalam pesawat. Kemudian scene film pun memperlihatkan Smith yang sedang memotong janggut walaupun sebenarnya ia tidak memiliki janggut. Persis seperti yang dilakukan Daniel di awal film. Dan calon pilot pengganti pun memperkenalkan dirinya dan dia masih berumur 19 tahun, 5 tahun lebih muda dari Smith. Good morning, sir. I'm your new co-pilot, Lieutenant Bob Tremaine. I look forward to flying with you, sir.
Dan ya, film pun tamat sampai di sini. By the way, buat kalian yang ingin nonton film aslinya, mungkin nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi, Oke guys, segitu saja dari saya. Kritik, saran, dan masukannya silahkan di komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Nuhun, wassalam, subrek.